Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadian TK Pramita dari kelas 6A Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya ingin memaparkan materi mengenai resiko likuiditas. Pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank, baik besar maupun yang kecil, bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Likuiditas secara luas didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari. Besar kecilnya risiko likuiditas ditentukan oleh yang pertama, kecermatan perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana-dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana-dana. Yang kedua, ketetapan dalam mengatur struktur dana-dana termasuk kecukupan dana-dana non-bagi hasil. Yang ketiga, ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas. Yang keempat, kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya termasuk fasilitas pemberian pinjaman. Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko ini muncul manakala bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana dengan segera dan dengan biaya yang sesuai, baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari guna untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak. Bank memiliki dua sumber utama bagi likuiditasnya, yaitu aset dan liability. Apabila bank menahan aset seperti surat-surat berharga yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan dananya, maka risiko likuiditasnya bisa lebih rendah. Sementara menahan aset dalam bentuk surat-surat berharga membatasi pendapatan karena tidak dapat memperoleh tingkat penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan. Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Sebagaimana bank-bank pada umumnya, bank syariah juga menghadapi risiko likuiditas seperti yang pertama, turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, khususnya perbankan syariah. Yang kedua, turunnya kepercayaan nasabah pada bank syariah yang bersangkutan. Yang ketiga, ketergantungan pada sekelompok deposan. Yang keempat, dalam mudorobah kontrak memungkinkan nasabah untuk menarik dananya kapan saja, tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Yang kelima, mismatching antara dana jangka pendek dengan pembiayaan jangka panjang. Yang keenam, keterbatasan instrumen keuangan untuk solusi likuiditas. Yang ketujuh, bagi hasil antara bank kurang menarik, karena final settlement-nya harus menunggu selesainya perhitungan cash basis pendapatan bank yang biasa baru terlaksana pada akhir bulan. Risiko likuiditas terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada risiko likuiditas pasar. Risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting tertentu dengan harga karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi karena gangguan di pasar. Contoh risiko likuiditas pasar yaitu Bank X Syariah pada saat memberikan bagi hasil yang tidak wajar, misal 80%, agar nasabah dana mau menyimpan dananya, padahal pada saat yang bersamaan pasar hanya rate-nya tuh 8,5%. Yang kedua ada risiko likuiditas pendanaan. Risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Contoh risiko likuiditas pendanaan yaitu Bank X Syariah pada saat membutuhkan likuiditas, bank tidak mampu menjual obligasi yang dimilikinya, walaupun sudah diberikan diskon yang sangat besar. Peristiwa risiko likuiditas antara lain tingkat di mana dibutuhkan penambahan dana dengan biaya tinggi dan atau menjual aset dengan harga diskon. Selanjutnya, ketidakmampuan jatuh tempo antara earning aset dan pendanaan. Lalu, pinjaman jangka pendek dan pembiayaan jangka panjang dengan spread yang lebar. Ada juga kontrak mudorobah mengizinkan nasabah untuk menarik dananya setiap saat tanpa pemberitahuan. Lalu ada faktor-faktor yang meningkatkan risiko likuiditas
Di antaranya yang pertama, penurunan kepercayaan terhadap sistem perbankan. Yang kedua, penurunan kepercayaan terhadap suatu bank. Yang ketiga, ketergantungan kepada deposan inti. Yang keempat, berlebihan dana jangka pendek. Yang kelima, keterbatasan secara syariah pada aset securitization karena pembatasan untuk menjual utang. Bank wajib menerapkan manajemen risiko likuiditas secara efektif, baik secara individu maupun konsolidasi dengan perusahaan anak. Tujuan utama penerapan manajemen risiko likuiditas adalah memastikan kecukupan dana secara harian, baik saat kondisi normal maupun krisis dalam pemenuhan kewajiban secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan kesediaan aset likuid berkualitas tinggi. Penerapan manajemen risiko likuiditas perlu diterapkan dalam penetapan harga internal dan pengukuran kinerja masing-masing unit bisnis, sehingga intensif masing-masing unit bisnis dapat sejalan dengan exposure risiko likuiditas masing-masing unit kerja. Pentingnya unit pengelolaan likuiditas secara bank terutama ditunjukkan untuk memperkecil risiko likuiditas yang disebabkan adanya kekurangan. Dalam mengelola likuiditas, selaku akan terjadi benturan kepentingan antara keputusan untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan pendapatan. Bank dengan tipikal berhati-hati menjaga likuiditas akan cenderung memelihara alat likuid yang efektif sama besar dari yang diperlukannya, dengan tujuan menghindari kesulitan likuiditas. Namun, di sisi lain, bank juga dihadapkan pada biaya yang besar berkaitan dengan pemeliharaan alat likuid yang berlebihan. Oleh karena itu, manajemen likuiditas perlu adanya keseimbangan antara dua kepentingan yang di atas. Pada dasarnya, keberhasilan bank dalam manajemen likuiditas dapat diketahui dari yang pertama, kemampuan dalam memprediksi kebutuhan dana di waktu yang akan datang. Kedua, kemampuan untuk memenuhi permintaan akan cash dengan menukarkan harta lancarnya. Yang ketiga, kemampuan memperoleh cash dengan mudah dengan biaya sedikit. Yang keempat, kemampuan pendataan pergerakan cash in cash out dana. Yang kelima, kemampuan untuk memenuhi kewajiban tanpa harus mencairkan aktiva tetap apapun ke dalam cash. Selanjutnya, ada sistem pengendalian internal risiko likuiditas. Dalam pengelolaan likuiditas, bank harus memastikan memiliki kecukupan likuiditas untuk memenuhi penarikan yang terjadwal maupun tidak terjadwal dalam kondisi normal maupun tidak normal. Untuk mengelola likuiditas, bank melakukan proses identifikasi, pengukuran, monitoring, dan kontrol. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan risiko likuiditas, yaitu yang pertama, menerapkan corporate governance secara efektif melalui pengawasan aktif direksi dalam melakukan kontrol terhadap risiko likuiditas. Yang kedua, menetapkan strategi, kebijakan, prosedur, dan limit untuk mengelola. Yang ketiga, memiliki pengukuran risiko likuiditas yang komprehensif dan sistem monitoring, termasuk analisis sumber dan penggunaan dana sesuai dengan kompleksitas usaha bank. Yang keempat, pengelolaan likuiditas intraday secara aktif. Yang kelima, mengupayakan diversifikasi sumber pendanaan. Yang keenam, memelihara sejumlah marketable securities yang liquid. Yang ketujuh, memiliki kontingensi funding plan yang diperlukan pada saat kondisi krisis. Yang kedelapan, memiliki internal control dan internal audit yang memadai untuk menentukan kecukupan proses pengelolaan risiko likuiditas. Pengendalian internal risiko likuiditas dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada indikator peringatan dini. Penetapan indikator peringatan dini untuk risiko likuiditas dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko likuiditas sebelum masalah riski likuiditas menjadi serius, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar menentukan tindak lanjut mitigasi risiko likuiditas. Indikator internal antara lain kualitas aset yang memburuk, peningkatan konsentrasi pada beberapa aktiva, dan terjadi konsentrasi pada sumber pendanaan. Peningkatan gap nilai tukar, pelampauan limit risiko yang terjadi secara berulang, peningkatan biaya dana secara umum, dan posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat maturity mismatch
yang besar terutama pada skala waktu jangka pendek. Indikator eksternal antara lain informasi publik negatif terhadap bank, penurunan hasil peringkat oleh lembaga pemeringkat, penurunan harga saham baik secara terus-menerus, penurunan fasilitas kredit lain yang disediakan oleh bank koresponden, peningkatan penarikan deposito sebelum jatuh tempo oleh masyarakat, dan keterbatasan akses untuk memperoleh pendanaan jangka panjang. Yang kedua ada penetapan batasan limit. Penetapan limit risiko likuiditas harus dilakukan secara konsisten dan relevan dengan bisnis bank, sesuai dengan kompleksitas aktivitas, toleransi risiko, karakteristik produk, jenis valuta, pasar di mana bank tersebut aktif melakukan transaksi, data historis, tingkat profitabilitas, dan modal yang tersedia. Penetapan limit juga harus disesuaikan dengan rencana pendanaan darurat untuk memastikan bahwa rencana pendanaan darurat tersebut dapat diterapkan secara efektif. Penetapan limit dapat meliputi antara lain limit mismatch arus kas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk arus kas yang berasal dari posisi rekening administratif, limit konsentrasi pada aktiva dan kewajiban, limit pinjaman overnight, dan rasio-rasio likuiditas lainnya. Terus selanjutnya, menyediakan sumber likuiditas. Sumber-sumber bank dapat diperoleh dari sisi aktiva atau dari sisi pasiva. Kebutuhan likuiditas dipenuhi dengan kombinasi kedua sumber tersebut secara seimbang. Beberapa sumber likuiditas atau sumber pendanaan yang dilakukan bank dari sisi aset, sekuritasi aset, dan penjualan aset likuid. Dan sisi liability, peningkatan dana pihak ketiga, penerbitan surat berharga, dan melakukan peminjaman ke bank lain. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.